Udah ambil batu aja sih timpukin deh. Kapok dia. Tapi juga saya nangkep hal seperti itu. Ada sebabnya sampai dia begitu. Dan yang berani seperti itu pasti monyet yang dominan, jagoannya lah, jagernya biasanya gitu kan. Leadernya ya, pemimpinnya. Nah, dia pemimpin. Kepala Yang regu. jelas kalau ada jagoan punya wilayah. Dan orang yang lewat wilayah dia, ya, sepertinya mesti kasih uang jago lah kalau orang ya. Mungkin minta uang jago, dia mungkin minta makanan. Atau dia mau merampas apa yang ada di sepeda saya. Dan saya nggak mau kasih biar itu. Dan saya coba, udah tahu sih penyebabnya adalah karena orang biasa kasih makan gitu ya. Akhirnya mereka jadi merasa siapa yang lewat tuh wajib ngasih makanan. Kalau enggak mau diacak-acak. Dan saya paham keadaan seperti itu, ngerti bagaimana caranya. Kalau dia keras ya saya coba untuk keras. Saya juga nggak mau nimpuk juga, bukan artinya saya mau sakitin ya. Tapi itu satu bentuk saya menghalau. Jadi satu bahasa, lu jangan ganggu gua dong. Kalau lu ganggu gua pasti akan membela diri. Jadi seperti itu. Nah ini adalah interaksi kita dengan alam. Ya, dengan tumbuh-tumbuhan misalnya seperti pohon bilang sama saya tuh maunya saya tuh kata pohonnya daun-daun biar aja di bawah. Ntar kan dia jadi humus, jadi makanan saya buat saya bentuk daun baru. Atau buah. Itu saya lagi kerja isi makanan ke buah, isi gitu ya. Nanti kalau sudah matang, udah saatnya saya akan lepasin buahnya, silakan makan dan buah itu akan jatuh. Ada juga yang mengatakan sama saya, nah itu kalau saya buahnya masih muda, itu udah dipetikin, sementara saya masih isi makanan tuh ambil dari sana, dari bawah untuk isi cari makanan ke buah, udah dipetik. Akhirnya apa yang saya kerjain sia-sia selfie-nya. Itu mungkin orang bilang getah ya, tapi itu adalah cari makanan untuk diisi ke buah. Dan pohon sebetulnya dengan kata lain komplain juga, gue jadi kerja sia-sia. Akhirnya pohonnya nggak lama umur. Dan salah satunya bagaimana alam bicara sama saya dan saya coba menangkap hal itu. Jadi hal itu yang bikin saya jadi senang, bikin saya jadi ceria, bikin saya jadi nggak pernah bosen, nggak pernah merasa nggak enak semuanya. Bagaimana kita menangkap itu semua? Itu aja. Terus gini Pak, misalkan kan kita, oke lah kita, misalkan hari ini kita masuk ke kota A. Kalau di luar Pulau Jawa kan batas antara kota dengan kota itu kan biasanya kan ada hutan, terus segala macam. Itu pernah nggak kehabisan logistik di tengah hutan kayak apa di mana, terus tidur di mana gitu? Nah ini yang lucunya Nah, nih. itu poin nih. Yang lucunya, saya itu berjalan dengan percaya diri ya, dengan uang apa adanya dari berangkat. Berarti nekat gitu ya? Nah, dibilang nekat juga tidak, gitu ya. Tapi saya percaya diri. Saya nangkepnya selalu tiap orang itu baik. Jadi dari orang baik ini kalau lihat kita baik, pasti orang itu pasti akan mendukung perjalanan kita. Entah apa bentuknya. Poin. Ya? Nah, Tetaplah jadi orang baik. ya, dalam arti kata baik itu sebenarnya bagaimana pembawaan kita. Yang lebih utama adalah bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menyesuaikan kebiasaan kita dengan budayanya mungkin di sana atau kebiasaan orang sana. Tapi paling tidak say hello yang pertama itu adalah satu penilaian dari masyarakat, dari orang yang kita temui, bahwa ada kebaikan dari kita dan dia akan tangkap. Seringkali dari situ membuat kita jadi nggak pernah kelaparan. Dan perjalanan kemarin boleh kata saya nggak cuma satu kali keluarin kompor untuk masak. Itu di daerah mana Pak? Waktu di Kalimantan. Kalimantan. Jadi Dan di Sumatera boleh kata hanya satu kali saya keluarin kompor untuk masak. Dan waktu jalan ke Jawa cuma satu kali saya keluarin untuk masak. dulu kalau nggak salah kita mau ke Pacitan juga keluarin kompor itu Pak ya?
kita gelar hemok di Ya. Pacitan. Hanya untuk pencitraan kan? Hanya untuk pencitraan demi bikin kopi dan seolah-olah kita berpetualang apa ya. Itu memang sebenarnya bagian dari cerita perjalanan. Iya, Bang. Ya itu dia gitu ya. Itu selalu Tapi ada. terus terang aja saya bilang sih sebenarnya pencitraan aja. Karena kalau semuanya lo kita mudah kita dapat, untuk apa kita harus bersusah-susah, ya kan? Kita tak sediakan itu. Untuk apa? Takutnya kita pakai atau habis, nanti begitu saatnya kita malah kewalahan. Oke? Jadi intinya itu cuma buat pencitraan aja buat saya ya. Saya belum dapat tempat yang memang saya harus bersusah-susah, saya harus makan daun, itu belum saya dapat tempat. Jadi intinya selagi kita baik, kebaikan akan menghampiri kita gitu Pak ya. Ya. Kalau di perjalanan hutan kemarin di Kalimantan Barat dan itu sudah mendung, sudah malam mau hujan gerimis, saya jalan sampai jam 8 malam itu ada di perjalanan dari Entikong ke Badau. Entikong ke Badau. Itu Badau. jalan yang dibangun pemerintah, ya, dibangun pemerintah atas instruksi Jokowi. Jalan itu dikatakan oleh masyarakat di sana itu jalan paralel. Maksudnya paralel itu sejajar dengan batas negara dengan Malaysia. Dan di satu tempat itu jalan itu buntu sudah jam 8 malam. Nah, karena kali belum ada jembatannya dan kalinya lagi besar airnya. Jadi saya nggak bisa melintas, nggak bisa nyemplung. Dan itu jauh dari kampung. Nggak ada kampung di situ. Tengah hutan lah kasarnya ya? Nah, boleh kata tengah hutan. Akhirnya ya terpaksa saya harus cari tempat tinggi. Lalu saya buka tenda. Dan saya tidur di situ. Baru pagi-pagi ketemu orang, terus saya tanya mana jalan tembusnya, lalu dikasih jalan setapaknya. Saya bisa sampai kampung sebelum. Luar biasa. Selalu ada cerita di setiap perjalanan. Oh iya, iya Opa, saya juga punya perjalanan sama Opa tuh sekitar tahun 2018 atau 17 ya. Jadi dari Wonogiri ke Pacitan, waktu itu saya pakai sepeda 26, free hub saya tuh pernya patah itu jangkrik ya. Masih inget nggak Pak? Jadi begitu digoes kan ngelos. Oh iya. Jadi itu diganti pakai gantungan kunci kalau nggak salah Pak ya. Masih inget nggak yang pernya? Oh iya. Itu kesan saya 2 kali saya nganter Opa dari Wonogiri ke Pacitan, terus yang terakhir itu yang pertama yang kedua, yang terakhir. Yang kedua itu apes di saya. Jadi free hub saya itu pernya patah. Jadi kita lagi asik-asik nanjak, tahu-tahu ngelos mundur. Begitu dibongkar itunya lepas. Jadi waktu itu tuh saya dapat gantungan kunci dari teman dari Bali waktu itu. Namanya siapa? Sehudin kalau nggak salah. Saya ingat itu. Jadi dimanfaatin sama Opa itu gantungan kunci nyelamatin free hub. Bisa digoes lagi dan jangkriknya bunyi lagi gitu. Darurat itu. Itu 2018 kalau nggak salah Pak ya? 2018. Itu pertemuan terakhir itu. Terus sekarang baru ketemu lagi dari 2018 ya? 2019. Sebenarnya 2019. 2019 kan yang saya ke Dieng, ke Bromo. Ya ke Bromo itu. Bromo Dan Banyuwangi ya. kita nginep di tempatnya Om Toto ya kalau nggak salah di Pacitan ya. Iya. Hemo kan. Mau kan. Jadi ya itulah. Jadi pencitraan kita gelar tenda. Masih ada fotonya? Kayaknya saya simpan tuh di FB saya itu. Pencitraan gelar tenda, gelar hemok, kita tidur di pinggir jalan di hutan sambil ngopi demi foto-foto doang gitu. Tapi itu bagi saya itu berkesan loh Pak. Bagi saya itu berkesan. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Jadi kita silaturahmi terus Ya itulah. Terkadang kalau orang yang tidak atau sulit untuk menerima keadaan seperti begitu mungkin akan mengeluh. Tapi kita kalau bisa kita menangkap hal itu jadi mengasihkan, jadilah asik. Akhirnya kembali lagi mindset.
Jadi kan ini kan pandemi ya Pak, pandemi. Jadi kemarin kan lagi perjalanan ke Kalimantan tertunda gara-gara pandemi ya. Itu kemungkinan buat meneruskan itu kapan Pak? Jadi saya selalu komunikasi dengan pusatnya dari Kalimantan Tengah, dan sampai sekarang mereka masih mengatakan belum waktunya saya untuk masuk ke sana. Belum Dan waktunya. masih belum bisa, belum terbuka lah. Sebetulnya bisa kita jalani, tapi seperti kemarin kita dari Pangkalan Bun mau ke Sampit itu satu perjalanan antar 2 kabupaten. Tapi waktu sampai di tengah-tengah itu berita COVID itu sudah menakutkan orang-orang di sana, karena itu waktu itu ya di bulan April, dari Maret ke April dan sampai ke awal April kita keluar dari sana, itu masyarakat di sana dapat informasi yang mana banyak orang-orang Kalimantan Tengah yang Pangkalan Bun terutama yang ikut di acara tablik akbar yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Dan kita tahu dari berita-berita banyak yang terpapar COVID ceritanya, ya. Dan orang-orang ini yang sudah pulang, yang sudah terpapar COVID, kabur-kaburan, nggak mau di itu. Jadi akhirnya kita yang naik sepeda, saya waktu itu berdua ya, kita yang naik sepeda, akhirnya dilihat sama masyarakat di jalan yang kita lintasi, seakan-akan kita itu pembawa COVID gitu loh. Dan karena keadaan seperti itu, kita berpikir, ini kalau ada satu